Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di video kali ini kita akan bicara tentang apa itu tumbal kandang, teman-teman. Jadi dalam beternak, ya khususnya sekarang ternak kambing lah, itu apakah harus ada tumbal kandang seperti itu. Nah, jadi judul ini kami angkat di video kali ini bukan untuk menakut-nakuti bagi yang sedang akan berniat untuk peternak kambing atau beternak hewan yang lain. Tetapi saya menggunakan istilah tumbal itu karena memang ada di daerah pedesaan kami itu memang kata-kata tumbal itu beberapa ada yang muncul, teman-teman. Tetapi kalau sisi yang lain, ini kami ingin bercerita atau berbagi pengalaman tentang versi saya sendiri. Saya tidak nyebut dengan tumbal, tetapi itu merupakan efek lah, akibat dari suatu sebab. Nah, jadi kita harus pelajari dulu. Di sini itu kadang kita kadang mendengar bahwa di saat kita memulai usaha ternak kambing atau ternak yang lain, itu ada di awal usaha itu kambing atau hewan lain itu yang mati. Nah, jadi kalau kita sudah melewati fase itu, kita nanti sudah melewati fase tumbal kandang, itu biasanya kita sudah, insya Allah sudah lancar, teman-teman. Itu kata orang-orang tua yang di sini, teman-teman. Tetapi bagi kami itu karena merupakan hal sebab dari suatu, itu akibat dari suatu sebab, teman-teman. Nah, jadi kami langsung bercerita dari pengalaman kami sendiri di kandang ini. Jadi kami ini di awal dari 4 ekor indukan itu lahir 8 cempe atau 8 anak kambing. Nah, waktu itu semua melahir selamat. Jadi dari perjalanan 8 ekor cempe itu sampai usia 3 bulan cempe ini, itu cempe yang mati 3, teman-teman. Nah, saya akan bercerita salah satu persatu. Jadi cempe yang mati pertama itu cempe dari indukan yang ini, teman-teman. Nah, yang ini. Nah, jadi yang mati itu jantan, ini saudaranya juga jantan. Jadi waktu itu juga keluar 2. Jadi dari 4 indukan itu keluar cempe masing-masing dari satu indukan itu 2 cempe. Nah, yang mati pertama itu yang di sini. Dia mati di usia sekitar 3 pekan atau 3 minggu setelah lahir. Nah, jadi kami harus waktu itu mengidentifikasi kenapa atau penyebab cempe itu sampai mati. Nah, setelah kami cari info atau setelah kami telusuri itu, jadi waktu itu cempe yang mati pertama bisa jadi diakibatkan karena waktu dia itu memang melahirkan cempe itu posisi indukan ini masih berdiri. Jadi dia berdiri, cempe itu keluar langsung jatuh ke bawah. Jadi dia belum posisi rebahan, teman-teman. Nah, sementara cempe yang lahir setelahnya, yang kedua, itu posisi indukan itu sudah rebah. Nah, pada saat awal kedua cempe itu aktif, tapi pada perkembangannya itu lebih aktif cempe yang ini dalam hal menyusu dengan indukan. Jadi setelah itu perkembangan atau ukuran cempenya juga berbeda. Yang tadi itu sudah kecentet istilah Jawanya, sementara yang ini lebih besar, teman-teman, karena dia lebih menang perebutan susu dari induknya, teman-teman. Nah, jadi kenapa tadi di awal saya bilang cari info itu tidak cari info tanya-tanya ke orang lain, tapi kami mencoba mencari apa ya kira-kira penyebab cempe yang ini itu mati, teman-teman. Jadi kami memperkirakan penyebabnya karena waktu dia lahir yang cempe pertama yang mati tadi, dia posisi masih indukan ini berdiri, lalu jatuh di lantai. Sementara lahir yang kedua, posisi indukan ini sudah rebahan, jadi tidak proses jatuh. Nah, mungkin dia sudah merasa fisiknya
ada yang sakit. Jadi dalam hal rebutan susu itu juga kalah dengan cempe yang keluar nomor 2 ini teman-teman. Itu cempe yang mati nomor 1 teman-teman. Lalu cempe yang mati nomor 2 itu waktu itu kandangnya di pinggir teman-teman, di pinggir. Nah, jadi kalau teman-teman ingat beberapa bulan yang lalu, mungkin 1 bulanan yang lalu itu kan sempat di Jogja itu kan hujan angin petir gitu ya teman-teman. Nah, saat itu di desa kami itu kebetulan juga kena ujian alam, jadi angin, hujan deras, lalu petir. Nah, saat petir itu cempe itu langsung jatuh, langsung mati di dalam kandang. Nah, dia kaget. Jadi percaya boleh tidak, tapi itu kejadian waktu cempe yang kedua kami mati. Diakibatkan karena kagetnya dari petir waktu itu teman-teman. Dan cuaca memang angin besar waktu itu. Jadi di desa kami dan di sekeliling kandang kami juga ada beberapa pohon yang roboh teman-teman. Itu cempe yang kedua. Nah, cempe yang ketiga yang baru 1 pekan mati kemarin itu waktu itu sudah kita pisah, sudah kita sape dengan dua cempe ini. Tapi dia nafsu makannya itu sangat-sangat kurang. Nah, setelah kami amati, kami telusuri evaluasi, itu ada penyebabnya teman-teman. Jadi cempe yang mati ketiga ini secara bentuk fisiknya itu lebih kecil dibandingkan yang lain. Nah, jadi cempe itu untuk jika pakannya itu cukup tinggi seperti ini, dia masih bisa mampu meraih, mulutnya itu masih mampu meraih dari pakan ini teman-teman, dari palung pakan. Tapi kalau posisi rendah seperti ini, artinya pakannya tidak numpuk tinggi, cempe yang kecil tadi itu tidak mampu meraih pakan teman-teman. Sementara kedua cempe ini itu masih bisa menjangkau makanan meskipun agak rendah seperti ini teman-teman. Karena kedua cempe ini lebih besar dibandingkan 1 cempe yang sudah mati 1 pekan yang lalu. Nah, jadi dari 3 cempe ini kami juga dapat pelajaran lagi, artinya memang seperti kondisi fisik cempe kecil itu juga mungkin ada baiknya dipisahkan dengan cempe yang agak posisi lebih besar, atau mungkin palung pakannya ini untuk cempe juga tidak terlalu rendah, karena cukup menyusahkan bagi cempe yang fisiknya ukurannya kecil sehingga mulut dia itu tidak bisa menjangkau tempat pakan teman-teman. Kecuali kita bisa memastikan pakan itu posisinya selalu tinggi sehingga memudahkan cempe itu untuk menjangkau pakan hijauan. Nah, dari kejadian 3 cempe itu kami juga akan melakukan evaluasi, artinya kami akan membuat 1 kotakan kandang ini, yang dimana 1 kotakan kandang ini ada 4 kotak pakan yang di ujung sini, itu untuk kita buat kandang semi umbaran seperti ini. Nah, nanti kami akan buatkan video terpisah tentang kandang semi umbaran, dan tentu kita juga akan membuat palung pakannya ini lebih dangkal atau tidak terlalu tinggi untuk ukuran cempe teman-teman. Kalau untuk kambing dewasa ya jelas bisa teman-teman ini. Nah, mungkin dari pengalaman ini teman-teman bisa mendapatkan pelajaran dari kami, dan tentu pelajaran ini sangat mahal nilainya. Makanya ada istilah pelajaran itu sangat berharga, itu ya memang betul. Dan saya yakin teman-teman dalam yang sudah sukses pun di awal juga mengalami adanya pelajaran yang tentu bisa jadi berbeda dengan kami teman-teman. Maka dari itu kembali ke judul ini, di mana apakah harus ada tumbal kandang dalam usaha ternak, khususnya ternak kambing. Kalau saya mengistilahkan tumbal itu ya akibat dari kita selaku pemilik kandang itu perlu mengetahui sebab, dan sebab itu
kita lakukan evaluasi atau perbaikan pada kesempatan selanjutnya. Nah, jika perbaikan itu terus kita lakukan dari pelajaran yang sudah ada, insya Allah nanti ke depannya kita semakin bagus perjalanannya. Nah, tetapi kalau syukur-syukur teman-teman di awal merintis itu ternak itu tidak pernah mengalami suatu ujian, ada yang mati, cempe atau kambing yang mati, bahkan tidak ketemu penyakit sedikit pun dari ternak kambing teman-teman, itu alhamdulillahirobbilalamin tentunya harus disyukuri. Tetapi jika teman-teman menemukan ujian seperti itu, tidak ada kata lain selain melakukan evaluasi, perbaikan, dan tetap lanjut saja teman-teman, jangan langsung putus asa. Karena di situ kita diuji apakah itu sebagai uji, memang betul itu sebagai ujian untuk kita itu nanti melakukan perbaikan di tahap selanjutnya teman-teman. Dan saya pada kesempatan yang selanjutnya mungkin saya juga akan mendapatkan perlu melakukan perbaikan yang lain untuk mengantisipasi kejadian serupa teman-teman. Nah, jadi mungkin dari pengalaman ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain dan tidak untuk mematahkan semangat bagi calon peternak atau peternak pemula. Tapi bagi peternak-peternak senior mungkin ya sudah senyum-senyum saja karena beliau-beliau sudah mengalami pada fase-fase sebelumnya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman. Jadi tumbal kandang itu kalau sebutan dari saya ya itu sebagai akibat dari suatu sebab yang kita harus melakukan perbaikan atau manajemen kandang perlu kita perbaiki teman-teman. Nah, terima kasih. Salam sehat selalu untuk semuanya. Kami doakan semoga teman-teman selalu diberikan keberkahan dan kesehatan untuk keluarganya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.